bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3791, Kekuatan Penjaga Para Dewa. Karena kamu mencari kematian sebagai monyet oriental, maka kursi ini akan memenuhimu. Kalian, bunuh dia. Pria kekar itu memberi perintah kepada beberapa pria elit. Seperti yang diperintahkan. Beberapa elit tampak menghina, dan tidak mengambil Ye Junlin sedikitpun. Monyet Dongfang, hari ini saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan suci. Beberapa orang mendesak latihan selama pidato. Ye Junlin tidak melihat sesuatu yang tidak biasa di awal periode, tetapi segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tanah di bawah kakinya sepertinya memiliki kehidupan. Dan dia bahkan melepaskan kekuatan tak terlihat untuk mengencangkan kakinya untuk mengontrol mobilitasnya. Sekarang, tembak. Pria kekar dan kuat itu berteriak, dan beberapa orang langsung melancarkan serangan ke berbagai arah. Satu mulut mengucapkan kata-kata, dan elemen air terus berkumpul di kehampaan, dan akhirnya membentuk bilah tajam yang sebanding dengan bahan super kuat. Pada saat yang sama, pohon dan tanaman merambat di sekitarnya juga tumbuh liar, dan segera mencapai ketebalan di sekitarnya. Ujungnya bahkan lebih tajam, langsung menusuk hati Ye Junlin. Emas, kayu, air, api, tanah, kontrol kekuatan 5 elemen. Ekspresi terkejut melintas di mata Ye Junlin. Kemampuan beberapa orang untuk memanipulasi elemen tidak jauh lebih buruk dari Junjun. Tentu saja, Junjun terutama menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk medan pertempuran yang unik baginya. Orang-orang yang mengaku sebagai penjaga para dewa ini masih memiliki beberapa keterampilan. Ye Junlin menyingkirkan rasa jijiknya dan dengan cepat memulai latihan dasar. Paksaan energi kekerasan menyebar, langsung bergegas menuju tanaman merambat dan panah air. Klik. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dan hal-hal ini langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh energi. Kamu terlalu imajinatif untuk mencoba mengendalikan Lao Su dengan trik kecil ini. Ye Junlin mengambil langkah, dan gerakan elemen tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Beberapa elit yang dijaga oleh para dewa juga langsung terpana, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi kaget dan heran. Pria kekar dan kuat itu juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan ledakan seketika Ye Junlin menjadi begitu kuat. Jangan menahan diri lagi, dan gunakan serangan terkuat. Dan kamu dan beberapa dari kamu juga akan membantu. Pria kekar itu secara naluriah berpikir bahwa bawahannya meremehkan musuh, dan dia tidak mengerahkan kekuatan penuhnya, yang menyebabkan tidak efektifnya serangan. Ye Junlin mencibir dan berkata, "Ayo pergi bersama. Buang-buang waktu untuk mati secara terpisah. Sombong. Mari kita bicara tentang 10 elit teratas yang lebih baik dari dewa kita." Pria kekar itu berkata dengan singkat. Ye Junlin jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jadi pria kekar dan kuat itu ingin melihat kedalamannya dan mengenal dirinya sendiri. Monyet Timur, mati. Rasakan kekuatan bilah air raksasa ini. Tebasan petir. Dalam sekejap, semua jenis lonceng dan peluit dari tim 10 orang meraung. Pada saat ini, bumi bergetar hebat, seolah-olah beberapa monster menakutkan akan keluar dari tanah. Pada saat ini, guntur dan kilat melompat seperti ular piton raksasa yang menakutkan, terus-menerus menyerang bagian vital Ye Junlin. Pada saat ini, bilah air itu seperti badai yang dahsyat, tidak memberi Ye Junlin ruang untuk melarikan diri. Pergi untuk Lao Su. Ye Junlin tidak berencana untuk melarikan diri dari awal hingga akhir. Meskipun kekuatan orang-orang ini mengejutkan Ye Junlin, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Biarkan dia menjadi badai, dan aku akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Dalam sekejap, Ye Junlin menghilang di tempat dan meninju serangan yang dibentuk oleh banyak elemen. Angin tinju yang keras menyapu, membentuk pusaran energi yang sangat menakutkan, yang secara langsung menghancurkan serangan gabungan 10 orang dengan tren menghancurkan orang mati.
Sebelum para elit yang dijaga oleh para dewa terdekat sempat menghindar, mereka langsung tersapu oleh angin kencang yang menakutkan dan berubah menjadi beberapa kabut darah. Ah ah ah. Jeritan datang satu demi satu. Beberapa elit pelindung para dewa di kejauhan terluka parah dan jatuh ke tanah, kehilangan efektivitas tempur mereka. Bab 3792, aku bisa membunuh orang yang bahagia. Bagaimana ini mungkin? Pria kekar itu tercengang kaget. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Satu pukulan membunuh 5 elit dan melukai 5 elit dengan serius. Mendesis. Elit penjaga para dewa lainnya juga tersentak. Kawan yang terbunuh secara tragis dan terluka parah barusan tidak lebih lemah darinya. Beberapa bahkan lebih kuat. Namun, di bawah serangan balik Ye Junlin, serangan gabungan mereka akan sangat rentan. Sungguh menyedihkan para dewa dijaga oleh kelompok ember nasimu, kata Ye Junlin sambil mencibir. Penghinaan. Penghinaan merah. Kemarahan di dada pria kekar itu langsung memuncak. Monyet timur sialan. Kamu mencari kematianmu sendiri. Berani menyinggung perwalian dewa kita, dan 12 kuil kita tidak akan pernah mati. Pria kekar itu berkata dengan marah. Ye Junlin mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu biarkan kalian semua mati. Palsu. Aku akan membakarmu menjadi abu hari ini. Selain itu, elemen api di ruang area utama masih bergegas masuk dengan panik, terus-menerus mengumpulkan paksaan cincin api untuk itu. Kresek-kresek. Saat cincin api semakin besar dan besar, suara benda-benda yang terbakar datang dari kehampaan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ruang di sekitar dua cincin api tampaknya terdistorsi. Rupanya mereka tidak bisa menahan panas terik mereka lagi. Kekuatan ini agak menarik. Ye Junlin menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan paksaan energi meledak dari pria kekar itu, dan bahkan membunuh Xie Zongmou dalam hitungan detik. Dia tidak menyangka kekuatan seperti itu ada di barat sama sekali. Mendengarkan arti pria kekar dan kuat itu, ada 12 kekuatan dengan level yang sama. Monyet timur, mati. Sebelum dia selesai berbicara, pria kekar dan kuat itu menghilang di tempat dalam sekejap. Detik berikutnya muncul sebelum Ye Jun mendekat, dan dua putaran cincin api dengan kekuatan penghancur, membakar daerah sekitarnya menjadi deformasi. Ada juga bau menyengat yang samar dari benda-benda yang terbakar di udara. Merayu. Dua putaran cincin api meraung ke arah kepala Ye Junlin. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu. Ye Junlin masih tidak menghindar, dan melemparkan dua pukulan ke cincin api pria kekar itu. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Junlin memiliki lingkaran energi emas samar yang mengalir di permukaan tubuh Ye Junlin saat ini, seolah-olah mengenakan lapisan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan. Energi dari kedua belah pihak bertabrakan langsung di kehampaan, dan suara mengerikan yang memekakkan telinga meletus. Bahkan ruang itu tampak bergetar hebat, dan orang-orang di sekitarnya terguncang. Yang lebih lemah sudah terluka parah. Suara mendesing. Setelah energi bertabrakan, sesosok tiba-tiba terbang mundur. Penjaga. Seru para anggota, dan mereka melihat bahwa pria kekar dan kuat itulah yang terkejut dan terbang keluar. Dan dua putaran cincin api yang menyala-nyala di tangannya telah padam, dan aura yang memancar dari seluruh orang juga telah turun secara signifikan. Pria kekar dan kuat itu terkejut dan terbang lebih dari 20 kaki jauhnya, dan darah merah di sudut mulutnya sangat menyilaukan. Di sisi lain, Ye Junlin berdiri diam, seperti dewa perang kuno. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak mengubah wajahnya, seolah-olah energi yang menakutkan tadi tidak ada hubungannya dengan dia. Sialan. Pria kekar itu terengah-engah, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia bukan serangan terkuat barusan, dia menggunakan 70% hingga 80% dari kekuatannya, dan dia bahkan tidak menyentuh pakaian Ye Junlin. Semua orang akan membunuhnya bersama-sama. Jika orang ini tidak dihilangkan, itu pasti masalah serius bagi antek kuil kita. Pria kekar dan kuat itu memberi perintah. Sudah lama tertunda, akhirnya aku bisa membunuhnya dengan bahagia.
Ye Junlin bertarung dengan kagum. Bukannya mundur, dia maju, dan langsung menuju penjaga para dewa. Bab 3793, Kuil Hephaestus. Ye Junlin seperti harimau yang memasuki kawanan, dan jeritan dapat terdengar dimanapun bayangan itu muncul. Dalam beberapa napas, lebih dari 10 penjaga para dewa terbunuh atau terluka parah. Kekuatan bertarung monyet oriental ini terlalu menakutkan. Pria kekar itu menelan ludah. Melihat semakin sedikit penjaga para dewa, pria kekar dan kuat itu memiliki niat untuk pensiun. Yang lain juga sedikit tidak mau bertarung. Ye Junlin hanyalah serangan pengurangan dimensi. Bahkan jika semua orang bergabung, mereka tidak berdaya. Kamu harus mengambil kesempatan untuk mundur. Pria kekar dan kuat itu mengambil keputusan. Dan ketika semua orang mengepung Ye Junlin, dia mengumpulkan kekuatan elemen api dan membentuk beberapa panah dengan ketebalan lengannya. Segera, mereka dilemparkan ke poin kunci utama Ye Junlin. Cici. Panah yang menyala menembus udara, dan gelombang panas naik lapis demi lapis, seolah-olah bahkan ruang mulai mendidih. Tanaman di sekitarnya layu pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, akhirnya berkurang menjadi gumpalan kokas. Bang bang bang. Ye Junlin menembakkan beberapa telapak tangan berturut-turut, dan 5 orang lagi tersingkir. Serangan menyelinap. Sudut mulut Ye Junlin naik sedikit, tetapi dia menggunakan roket untuk mengambilnya dengan tangan kosong. Faktanya, pria kekar itu dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian ketika dia melemparkan panah elemen api. Dia melihat adegan di mana Ye Junlin menangkap roket dari sudut matanya, dan merasa bahwa pemahamannya tentang elemen api telah terbalik. Serangan yang dilakukan dengan memadatkan semua kekuatan elemen api benar-benar ditangkap oleh seseorang dengan tangan kosong. Bahkan baja halus akan langsung disempurnakan. Apakah orang ini masih manusia? Hati pria kekar itu tenggelam ke dasar dalam sekejap, dan dia bahkan menyesal memprovokasi Ye Junlin. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tubuh Ye Junlin telah ditempa oleh beberapa pembuluh darah suci, dan pada awalnya memiliki pesona. Hampir mencapai tingkat tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Ketika para elit di bawah perwalian para dewa lain melihat pemimpin melarikan diri, mereka langsung kehilangan semangat juang mereka dan melarikan diri ke segala arah. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Ye Junlin melemparkan roket yang dia terima dengan tangan kosong ke arah kerumunan yang melarikan diri. Beberapa anggota penjaga para dewa tidak bisa mengelak dan langsung dibakar menjadi abu. Orang-orang ini tidak sekuat yang mereka kira. Ye Junlin tidak melanjutkan perburuan, dan sekarang yang paling penting adalah menggunakan urat naga ini untuk meningkatkan kekuatannya. Saya harus memanggil Wen Lei dan yang lainnya untuk meningkatkan. Sumber daya budidaya berkualitas tinggi seperti itu tidak boleh disia-siakan. Meskipun perwalian para dewa tidak menimbulkan ancaman bagi saya, tidak akan mudah bagi orang lain untuk menanganinya. Jika tidak cukup cepat atau lambat, perwalian para dewa akan menjadi masalah serius bagi orang kepercayaan. Ye Junlin mengambil keputusan dan mengirim pesan langsung ke anggota inti base camp untuk membiarkan mereka bergegas ke alam rahasia dalam batch. Tentu saja, Ye Junlin tidak khawatir tentang orang-orang yang dijaga oleh para dewa yang membunuh Karabin. Dia sengaja menunjukkan kekuatan supernya barusan, hanya untuk menakut-nakuti mereka yang dijaga oleh para dewa, agar mereka tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, para eksekutif puncak dari sisa-sisa kerajaan abadi akan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Seluruh ruang konferensi sunyi, dan jarum bisa terdengar. Setelah waktu yang lama, pemimpin kerajaan abadi berkata dengan suara kering, saya tidak berharap kultivasi Ye Junlin mencapai alam yang begitu menakutkan. Bahkan para penjaga para dewa menderita banyak korban, bahkan 2 dewa-dewa api dan dewa bumi. Mereka semua terluka parah. Penjaga para dewa, tetapi Kong yang seperti dewa sebenarnya tidak ada. Bahkan ketika kekuatan kerajaan abadi mencapai puncaknya, perlu untuk menghindar dari mereka. Bahkan mereka pernah percaya bahwa jika para penjaga para dewa mau, kerajaan abadi bisa musnah dalam sekejap. Namun,
Itu adalah master dengan kekuatan yang mengerikan sehingga dia layu di bawah tangan Ye Junlin. Mereka tiba-tiba menyadari betapa bodohnya keputusan itu untuk memprovokasi Ye Junlin sejak awal. Di dalam kuil Hephaestus, dinamakan setelah Dewa Api, kuil ini adalah salah satu dari 12 kuil. Bab 3794, 12 Urat Naga. Pria kekar itu perlahan membuka matanya, dan sepertinya ada nyala api yang menyala di matanya. Setelah lama diperbaiki, sebagian besar luka dalam yang dideritanya akhirnya pulih. Palsu, apa asal-usul monyet oriental itu? Kata pria kekar itu dengan putus asa. Ada 50 orang di tim yang dia pimpin sebelumnya, tetapi setelah pertempuran ini, hanya 8 yang dibawa kembali. 35 dari mereka tewas di tempat, dan 7 terluka parah. Tetapi diperkirakan ada lebih banyak nasib buruk daripada nasib baik. Lukas, apakah kamu ingin memberi tahu penjaga lainnya? Dan kita akan membunuh mereka bersama. Ya, bagaimana kita bisa menyebut diri kita penjaga para dewa jika kita tidak membalas dendam ini? Jika kelahiran Tuhan-Tuhan tahu tentang ini di masa depan, pasti menghukumku. Orang-orang lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menggertakkan gigi karena membenci Ye Junlin. Lukas merenung sejenak, lalu berkata perlahan, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Jangan bertindak gegabah sampai detail dirinya diselidiki sepenuhnya. Mungkinkah orang ini berasal dari reruntuhan Kunlun di timur? Seseorang bertanya sebelumnya dia selesai berbicara. Keberatan, saya rasa tidak. Bahkan para pemimpin sekte menengah di reruntuhan Kunlun mungkin tidak sekuat Anda. Jika sektarian teratas reruntuhan Kunlun bergabung dengan WTO, dewa-dewa lain pasti akan memperhatikan. Kamu benar. Lukas setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo cari Vena naga lain dulu. Kemudian kirim seseorang untuk menyelidiki monyet oriental. Pada akhirnya, kita masih belum memiliki sumber energi yang cukup. Kalau tidak kita hanya perlu membiarkan dewa utama dilahirkan. Apalagi monyet oriental belaka. Bahkan reruntuhan Kunlun harus menyerah dalam 3 poin. Saat ini, para dewa yang menjaga para dewa memiliki banyak pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci. Tetapi tidak ada naga pembuluh darah. Jika pembuluh darah naga ditemukan, dewa utama yang telah mereka jaga selama beberapa generasi akan lahir. Lukas hanyalah keluarga penjaga dari garis keturunan Vulkan, dan 11 keluarga pelindung lainnya dari para dewa utama tersebar di seluruh barat. Kebangkitan Tuhan Allah adalah misi mereka dari generasi ke generasi, dan tentu saja makna keberadaan mereka. Sekarang energi pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci jauh dari cukup, dan hanya dengan bantuan kekuatan pembuluh darah naga, ada kesempatan bagi dewa-dewa untuk dilahirkan. Pada saat itu, mereka akan benar-benar memiliki tulang punggung, dan akan mudah untuk mendominasi dunia. Monyet Timur, tunggu kursi ini. Ketika dewa-dewa lahir, kamu harus membunuh semua orang yang memiliki hubungan denganmu. Kata Lukas dengan kejam. Sisi lain. Setelah memukul mundur penjaga para dewa, Ye Junlin mengabdikan dirinya untuk babak baru kultivasi dan peningkatan. Menurut pendapat Ye Junlin, jika dia ingin sepenuhnya membasmi kekuatan level Taiksu Senzong, kekuatannya saat ini mungkin akan jauh lebih buruk. Jadi Ye Jun hampir dengan panik menggunakan nadi naga untuk meredam tubuhnya, dan efek tempernya sebaik yang dia harapkan. Jika Anda menggunakan urat suci untuk membandingkan dengan urat naga, itu pada dasarnya setara dengan perbedaan antara awan dan lumpur. Adapun orang lain, karena hubungan antara kultivasi dan fisik mereka pada dasarnya dapat menggunakan pembuluh darah ilahi mereka untuk meningkatkan batas mereka. Hanya Junjun yang lahir untuk melahap akar dan tulang spiritual, dan dia telah mampu menggunakan vena suci untuk memadamkan tubuh untuk meningkatkan. Cadangan 1 vena naga untuk Junjun, dan cadangan lainnya. Aku akan menggunakan sisanya. Ye Junlin mengambil keputusan diam-diam. Setelah penyelidikan lain, ada 12 nadi naga di alam rahasia. Vena Divine dan vena suci tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika semua orang di base camp ditarik untuk memuaskan tubuh mereka. Vena naga ini benar-benar luar biasa.
Ada suara raungan naga yang samar. Menurut catatan kuno, naga asli bisa dibiakkan. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ye Junlin berkata dengan emosi di wajahnya. Otak dewa berkata sambil tersenyum. Saya sangat menantikan Anda dapat memperbaiki kekuatan tubuh naga asli. Saya akan mempelajarinya dengan cermat kalau begitu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ada urat naga di dunia biasa, terutama kelompok urat naga semacam ini, yang dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Bab 3795. Sepertinya kamu tidak cukup dipukuli terakhir kali. Reruntuhan Kunlun. Di Taiksu Shenzong. Sejak perolehan banyak sumber daya kultivasi yang disediakan oleh 7 putra suci, ranah kultivasi telah meningkat secara kualitatif. Guguk Xiao dan Xuan Ming dan orang kepercayaan lainnya juga mendapat banyak manfaat. Mereka tidak pernah memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Jadi semua orang menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Gong Qianqiu. Bahkan jika tidak ada Taiksu Shenzong yang bisa diandalkan, Master Sekte ini tidak takut akan balas dendam Ye Junlin dan yang lainnya. Gong Qianqiu penuh percaya diri pada saat ini. Secara khusus, pembuluh darah naga yang disediakan oleh Putra Suci ke-7 belum sepenuhnya ditelan, dan dia akan dapat mencapai level baru saat itu. Dan Ye Junlin dan dunia duniawi mereka tidak akan pernah memiliki sumber daya kultivasi yang begitu mengerikan, dan kesenjangan kekuatan di antara mereka semakin besar. Ye Junlin, Xiao Feng, kamu seharusnya tidak pernah berpikir tentang balas dendam. Senyum di wajah Gong Qianqiu bahkan lebih besar. Pada saat ini, Gong Qianqiu tiba-tiba merasakan kesepian ketika Ling Jueding melihat ke arah pegunungan. Ketika pemimpin sekte ini menjadi lebih kuat, dan statusnya semakin tinggi, orang kecil seperti Ye Junlin seperti semut. Itu bisa diabaikan, dan musuh-musuh dunia sekuler itu tidak akan bisa lagi memasuki matanya. Gong Qianqiu setelah menghela nafas panjang, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit penyesalan. Ini sangat membosankan. Aku tidak bisa merasakan perasaan memainkannya dengan tepuk tangan lagi. Di sisi lain, penjaga para dewa masih belum berdamai, dan setelah beberapa penyelidikan, latar belakang identitas Ye Junlin pada dasarnya telah ditentukan. Lukas berkata dengan lemah, aku tidak menyangka bahwa monyet oriental menjadi pelakunya yang menghancurkan kerajaan abadi. Tentu saja, itu bukan orang kuat di reruntuhan Kunlun. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang berurusan dengan itu. Penlayu. Yang lain apa yang Wali katakan? Di seberang Lukas duduk seorang pria parubaya berambut merah. Dia juga kekar, dengan kilatan samar cahaya listrik di telapak tangannya. Dia adalah pemimpin kuil Zeus. Peng Liao berkata dengan sungguh-sungguh, mereka merasa bahwa pembuluh darah naga di alam rahasia tidak dapat dihindari. Terakhir kali kami hanya memiliki 2 penjaga di tim kami. Kita akan meluncurkan serangan diam-diam. Wajah Lukas menunjukkan warna yang bermartabat, jelas memikirkan pro dan kontra dengan serius. Ada 12 penjaga para dewa, dan sekarang mereka telah menemukan para dewa di kursi mereka. Hanya dengan membiarkan bait suci benar-benar tumbuh, kelahiran Tuhan Allah dapat dipercepat. Sumber daya budidaya menjadi semakin penting, terutama sumber daya budidaya tingkat atas seperti pembuluh darah naga, yang hanya dibutuhkan. Kuncinya adalah mereka belum menemukan pembuluh darah naga selama bertahun-tahun, dan alam rahasia tempat Ye Junlin berada memiliki pembuluh darah naga, yang bahkan lebih langka dalam 1 abad. Segera kumpulkan para elit, lalu beritahu utusan lain bahwa Ye Junlin harus dibunuh kali ini. Lukas akhirnya mengambil keputusan. Peng Liao berkata sambil tersenyum, benar, bagaimana para penjaga para dewa kita bisa ditakuti oleh monyet oriental? Kali ini kami mengirim 5 penjaga, 100 elit, dan mereka pasti akan dapat membunuhnya. Saya harap begitu. Lukas menambahkan dalam hatinya. Jika bukan karena fakta bahwa pembuluh darah naga milik sumber daya budidaya yang hanya dibutuhkan, dia benar-benar tidak ingin memprovokasi Ye Junlin. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur mengerikan yang Ye Junlin miliki. Junlin menunjukkan sebelumnya telah membuat Lukas memiliki bayangan di hatinya. Segera Lukas,
Peng Liu dan 5 penjaga lainnya memimpin 100 elit kuil, bergegas ke ranah rahasia kelompok Vena Naga. Ye Junlin, keluar dan mati. Ketika dia datang ke alam rahasia, Peng Liao langsung berteriak. Ye Junlin telah menggunakan 3 pembuluh darah naga untuk memuaskan tubuhnya saat ini, dan ranah kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Dia tidak menyangka bahwa setelah pertempuran terakhir, orang-orang yang dijaga oleh para dewa akan berani datang dan meminta masalah. Sepertinya kamu tidak cukup dipukuli terakhir kali. Ye Junlin berkata dengan bercanda. Bab 3796, Bunuh Penjaga Para Dewa. Di hadapan perlindungan para dewa dan pengepungan lebih dari 100 orang, Ye Junlin tidak takut sama sekali, dan bahkan nadanya penuh ejekan. Ye Junlin, hari ini kelima penjaga kita pasti akan mengubah tulangmu menjadi abu. Benar, dengan dewa-dewa kita menjaga barat, bukan giliranmu untuk memamerkan kekuatanmu. Berhenti bicara omong kosong, dan mati. Penjaga itu agresif, dan mereka belum pernah melihat kekuatan Ye Junlin. Meskipun Lukas mengingatkan mereka untuk berhati-hati, orang-orang ini selalu sombong, percaya bahwa Lukas dikalahkan murni karena kurangnya kekuatan. Ye Junlin mengaitkan jarinya pada penjaga para dewa, penuh provokasi. Courtesy of Death. Peng Liao memimpin dalam meluncurkan serangan, dan kemudian melihatnya menjalankan latihan. Telapak tangan dikelilingi oleh lampu listrik, dan 2 bola listrik terbentuk dalam sekejap. Tertawa terbahak-bahak. Suara arus listrik yang menakutkan datang. Peng Liao tiba-tiba menjabat tangannya, dan kedua bola listrik itu mengenai tubuh Ye Junlin secara langsung seperti bola meriam. Sebaiknya kamu pergi bersama, agar tidak membuang waktu Lao Su. Ye Junlin tidak menghindar sedikit pun, dan langsung mengulurkan tangannya dan langsung menyerang bola. Monyet Dongfang, kamu terlalu sombong untuk mengambilnya dengan tangan kosong. Tunggu saja disetrum menjadi kok. Kata Peng Liao sambil mencibir. Benarkah? Sudut mulut Ye Junlin naik sedikit, dan dia menangkap 2 bola listrik dengan sangat presisi. Aku akan mengembalikan apa yang kamu miliki. Ye Junlin mengguncang lengannya sedikit, dan kedua bola listrik itu menembak Peng Liao seperti bola meriam. Kecepatan bola listrik itu bahkan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Peng Liao tercengang kaget, tetapi dia sangat menyadari kekuatan bola listrik, jadi dia tidak berani berhenti sama sekali, dan mencoba yang terbaik untuk menghindar ke samping. Bola listrik menyapu tubuhnya hampir dengan cepat. Namun, para elit kuil di belakang mereka tidak seberuntung itu. Mereka berpikir bahwa bahkan jika serangan teroris Peng Liao tidak dapat membunuh Ye Junlin, setidaknya itu akan menyebabkan dia terluka parah. Tanpa diduga, Ye Junlin tidak hanya menangkap bola listrik dengan tangan kosong, tetapi bahkan melemparkannya kembali dengan cara yang sama. Beberapa orang tidak bisa menghindar tepat waktu, dan langsung dipanggang menjadi kok oleh bola listrik. Peng Liao hampir muntah darah karena marah, merasa seperti dia menembak dirinya sendiri di kaki. Lukas berkata dengan sungguh-sungguh, jangan menonton pertunjukan. Ayo pergi ke pertunjukan bersama, dan buat keputusan cepat. 3 penjaga lainnya tidak lagi arogan, dan langsung menunjukkan keterampilan tata graha mereka. Bilah air, roket, bola listrik. Semua jenis serangan mewah dan mematikan menyerang Ye Junlin seperti badai. Para elit kuil lainnya juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun mereka tidak sebagus serangan tunggal penjaga, keuntungan mereka adalah jumlah orang yang besar. Kerja bagus. Para penjaga para dewa berkumpul untuk menyerangnya, dan Ye Junlin sangat menakjubkan. Alih-alih mundur, dia maju, langsung menghadapi serangan lawan dan melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Hei! Tornado dahsyat menyapu. Dan semua orang mendengar suara samar naga mengaum dalam fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, serangan gabungan yang dijaga oleh para dewa semuanya hancur. Kuncinya adalah bahwa kekuatan tinju Ye Junlin belum melemah banyak, dan dia masih terus menyerang para penjaga para dewa dengan momentum menghancurkan orang mati. Ceritan dan ratapan tidak ada habisnya.
Mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah langsung dicabik-cabik oleh kekuatan kepalan tangan. Sementara mereka yang memiliki kekuatan sedikit lebih kuat hampir tidak bisa menahan seluruh mayat. Bahkan 5 dewa penjaga terluka parah. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Ada sedikit keputusasaan di hati kelima penjaga, dan bahkan pikiran untuk terus melawan pun hilang. Karena kamu di sini, maka tinggalkan sepenuhnya. Ye Junlin meninju lagi, dan 3 penjaga tidak bisa menghindar dan mati di Huang Quan. Lukas dan Penglio sedikit lebih jauh, tetapi kecepatan mereka jelas lebih cepat daripada 3 lainnya, jadi mereka melarikan diri. Keduanya melarikan diri karena malu tanpa melihat ke belakang, dan para elit lainnya melarikan diri ke segala arah, benar-benar ketakutan. Setelah memukul mundur penjaga para dewa yang tak terkalahkan, Ye Junlin sekali lagi merasakan kengerian efek pembuluh darah naga. Bab 3797, Bakat Junjun muncul lagi. Setelah sangat menyadari efek mengerikan dari pembuluh darah naga, Ye Junlin segera memutuskan untuk mengambil alih Junjun dan membiarkannya menggunakan pembuluh darah naga untuk berlatih. Ketika Junjun datang ke alam rahasia, dia cukup terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembuluh darah spiritual yang menakutkan di sini. Secara khusus, kemurnian energi spiritual di alam rahasia puluhan kali lebih kuat daripada kemurnian Vena Suci, yang membuat Junjun tak terkendali membuat latihannya sendiri. Hah! Junjun tiba-tiba merasa sedikit aneh, seolah tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Junjun, ada apa? Ye Junlin bertanya dengan ragu. Junjun berkata dengan wajah serius, "Ayah, saat saya menjalankan latihan tadi, sepertinya saya memiliki semacam induksi dengan kekuatan pembuluh darah spiritual yang sangat kuat." "Oh, kalau begitu coba beritahu perkiraan arah mereka." Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Junjun terus menjalankan latihan yang dibuatnya sendiri, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dan lapisan fluktuasi energi dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat, Junjun tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Ada 2 meridian spiritual sekitar 10 mil ke tenggara yang sangat sensitif. Ada 3 meridian spiritual yang berjarak sekitar 20 mil ke barat laut." Junjun mengatakan. Posisi dan perkiraan jarak satu demi satu. Wajah Ye Junlin berubah dari terkejut menjadi terkejut. Karena posisi yang ditunjukkan oleh Junjun adalah persis di mana urat nadi naga berada. Dan untuk amannya, Ye Junlin sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan pembuluh darah naga. Bahkan detektor yang digunakan oleh otak dewa hanya dapat menentukan perkiraan lokasi pembuluh darah naga, tetapi lokasi yang ditunjukkan oleh Junjun sangat akurat. "Junjun, aku tidak menyangka kamu memiliki bakat seperti ini." Ye Junlin berhenti dan melanjutkan. "Itu bukan bakat yang sebenarnya. Saya pikir itu ada hubungannya dengan atribut latihan yang kamu buat. Kesatuan langit dan bumi, memanfaatkan semua energi antara langit dan bumi, dan bahkan menyatu dengan kekuatan langit dan bumi pada akhirnya. Untuk mencapai keadaan luar biasa dari kekuatan yang tidak ada habisnya. Dan tidak peduli apa tingkat urat spiritualnya. Dalam analisis terakhir, itu adalah sumber energi khusus yang dibiakkan antara surga dan bumi. Masuk akal untuk memiliki semacam induksi antara teknik kultivasi mencari kesatuan surga dan manusia dan meridian spiritual. Dengan cara ini, dengan pertumbuhan ranah kultivasi saya, induksi pembuluh darah spiritual super akan menjadi semakin sensitif." Junjun berspekulasi. Ye Junlin mengangguk dan berkata, "Menurut akal sehat, seharusnya seperti ini. Junjun, kamu dapat mencoba berlatih dengan nadi naga terlebih dahulu." Kemudian Ye Junlin membawa Junjun ke nadi naga, dan Junjun menjalankan kreasinya sendiri secara langsung. "Hei!" Ye Junlin dengan jelas mendengar suara auman naga yang berasal dari pedalaman nadi naga, seolah-olah hewan peliharaan itu senang melihat pemiliknya berdengung. Setelah beberapa saat, seluruh nadi naga bergetar sedikit, dan tubuh Junjun juga membentuk pusaran energi yang sangat besar. Gila menyerap kekuatan pembuluh darah naga. Ternyata lebih besar dari pendinginan tubuhku. Tampaknya Junjun tidak masalah menggunakan pembuluh darah naga untuk berkultivasi.
Ye Junlin sangat senang. Dalam hal bakat, Ye Junlin bahkan merasa putrinya bahkan lebih baik. Setelah menjaga sebentar, Junjun tidak mengalami ketidaknyamanan, dan Ye Junlin benar-benar lega. Ye Junlin segera mulai memadamkan tubuhnya di nadi naga tidak jauh. Begitu Junjun menemui masalah, dia juga dapat mendukungnya tepat waktu. Pada saat yang sama, para penjaga para dewa dan elit yang melarikan diri karena malu juga meningkat. Mereka juga akhirnya menyadari kesenjangan kekuatan antara mereka dan Ye Junlin. Tetapi penjaga para dewa sangat ingin membiarkan dewa utama lahir, dan kekuatan pembuluh darah naga bahkan lebih penting. Banyak urat naga di alam rahasia setara dengan lemak di mulut. Bahkan jika Ye Junlin ditempati oleh binatang buas, itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan hati para dewa yang didambakan. Untungnya, mereka memiliki banyak pembuluh darah suci dan pembuluh darah suci di tangan mereka, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka lagi. Jadi para dewa menjaga penjaga yang tersisa dan setuju untuk menggunakan sumber daya yang mereka kuasai untuk ditingkatkan terlebih dahulu, dan kemudian merebut pembuluh darah naga di alam rahasia. Atau temukan urat naga lainnya. Bab 3798, Ye Junlin pergi ke reruntuhan Kunlun. Sisi lain. Setelah menghadiri pernikahan Gong Qianqiu dan Putra Suci yang agung, Xiao Feng juga memasuki kondisi kultivasi yang lebih gila. Saya benar-benar melepaskan perasaan saya, dan kekosongan di hati saya sepenuhnya digantikan oleh kebencian. Hal ini memungkinkan Xiao Feng untuk mencapai keadaan di mana dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Dia dengan panik menjara sumber daya budidaya dari 5 sekte besar. Xiao Feng, inventaris sekte Changqiong kosong. Apakah kamu ingin mengunjungi sekte lain? Nada bicara Xie Huanyu penuh dengan kepahitan. Setelah kembali dari pernikahan, Xiao Feng mencari sumber daya budidaya seperti dia gila. Semua harta karun bermutu tinggi dalam inventaris faksi Changqiong hampir dikonsumsi oleh Xiao Feng. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, para murid dari sekte Changqiong tidak akan memiliki sumber daya kultivasi lanjutan, dan kehancuran total mereka hampir pasti. Xiao Feng berkata dengan tidak senang, jika Anda tidak memiliki inventaris apapun, pergilah dan temukan untuk Lao Su. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan Kunlun, dan dalam analisis terakhir, Anda tidak berdedikasi. Ini mungkin terkait dengan latihan-latihan menelan yang ekstrim, dan temperamen Xiao Feng menjadi semakin mudah tersinggung. Mereka memukuli dan memarahi di setiap kesempatan, dan jika mereka lebih serius, mereka langsung menembak dan membunuh. Sudah ada lebih dari selusin orang yang dibunuh oleh Xiao Feng di tempat karena ketidakmampuannya. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Xie Huanyu hanya bisa menggigit peluru dan setuju. Sebenarnya, beberapa orang mengusulkan untuk menggabungkan kekuatan semua orang untuk membunuh Xiao Feng, tetapi mereka khawatir tentang Ye Junlin di belakang Xiao Feng. Selain itu, kekuatan Xiao Feng telah sangat meningkat sekarang, dan dia benar-benar tidak memiliki pemahaman penuh tentang gegabah. Melihat bagian belakang Xie Huanyu dan yang lainnya pergi, Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri, Gong Qianqiu, harap tunggu dengan sabar, aku akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Namun, Xiao Feng tidak tahu bahwa Gong Qianqiu telah terlibat. Dalam hal ini tidak seperti dulu. Terutama setelah menelan kekuatan nadi naga baru-baru ini, ranah kultivasi Gong Qianqiu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan menurutnya, bahkan jika 7 putra suci bergabung, dia bisa langsung menghancurkannya. Di Taiksu Shenzong hari ini, bahkan wakil ketua sekte belum tentu merupakan lawan dari ketua sekte ini. Kata Gong Qianqiu dengan bangga. Terlebih lagi, Gong Qianqiu memiliki kedua belah pihak, dan dengan restu dari calon istri master sekte, koneksi di dalam Taiksu Shenzong dengan cepat mencapai puncaknya. Tidak hanya itu, Gong Qianqiu juga menggunakan 7 putra suci untuk menyediakan banyak pembuluh darah suci sebagai alat tawar-menawar untuk mengembangkan banyak bawahan langsung, dan kecepatan pengembangannya sangat menakutkan. Tidak hanya di dalam Taiksu Shenzong, tetapi juga di luar, dipimpin oleh Xuanming Duguk Xiao dan putranya, merekrut tim pembudidaya longgar dengan efektivitas tempur yang kuat,
Diperkirakan secara konservatif bahwa efektivitas tempur tim ini sepenuhnya sebanding dengan sekte kecil. Ye Junlin, Master Sekte ini sedang menunggumu untuk melemparkan dirimu ke dalam jaring. Gong Qianqiu semakin tersenyum. Dan sekarang Ye Junlin telah lama diabaikan olehnya. Di alam rahasia, Ye Junlin masih dengan panik menggunakan pembuluh darah naga untuk meredam tubuhnya. Waktu berlalu, sebulan kemudian, Ye Junlin memimpin dalam menyelesaikan pendinginan tubuh, dan 10 pembuluh darah naga hanya memiliki sedikit kekuatan yang tidak dikonsumsi. Merasakan aliran ki dalam tubuh, jika tingkat sebelumnya digambarkan sebagai sungai, pada saat ini benar-benar lautan yang luas. Secara khusus, Ye Junlin membuat beberapa pukulan, dan sudah ada suara raungan naga yang jelas. Kekuatan fisik, kekuatan, dan kecepatan pada dasarnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Sudah waktunya untuk pergi ke reruntuhan Kunlun untuk melihatnya. Ye Junlin mengambil keputusan dan pergi untuk memeriksa situasi Junjun. Ayah, kekuatanmu meningkat lagi. Kebetulan Junjun telah selesai memurnikan dan menyerap kekuatan nadi naga ini. Ya. Ye Junlin mengangguk, dan kemudian berkata dengan terkejut, Junjun, kekuatanmu tampaknya telah meningkat lebih banyak lagi. Meskipun hanya satu kekuatan naga yang digunakan, Ye Junlin dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Junjun telah meningkat satu tingkat. Bahkan dibandingkan dengan diri yang belum ditempa oleh nadi naga, itu tidak kalah sama sekali. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Junjun, bersamamu di base camp, aku bisa pergi ke reruntuhan Kunlun dengan percaya diri. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Bab 3799, memasuki reruntuhan Kunlun untuk pertama kalinya. Kekuatan 10 nadi naga belum sepenuhnya habis, jadi Junjun bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Ye Junlin juga memeriksa kultivasi Wenlei dan yang lainnya, dan mereka juga membuat kemajuan yang signifikan melalui pendinginan Vena Suci. Adapun sebagian besar anggota lain dari base camp, mereka menggunakan pembuluh darah ilahi mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Melihat situasi seperti itu, Ye Junlin benar-benar lega. Selama sekte atas reruntuhan Kunlun tidak dikirim, tidak ada ancaman terhadap keselamatan anggota base camp. Bahkan lawan dari tingkat perwalian para dewa, dengan Junjun, Wenlei dan lainnya yang bertanggung jawab, benar-benar yakin untuk menghadapinya. Setelah semuanya beres, Ye Junlin bergegas ke reruntuhan Kunlun sendirian. Ye Junlin, tempat Tianmen berada, juga akrab dengan jalan, dan kali ini dia langsung memasuki pintu perunggu dengan paksa. Ye Junlin pergi jauh-jauh tanpa halangan, tetapi dia tidak memasuki reruntuhan Kunlun sesuai dengan rute Xie Zongmou dan yang lainnya. Tentu saja, ini juga keputusan yang dibuat Ye Junlin dengan hati-hati. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang reruntuhan Kunlun. Taixu Shenzong juga sangat mungkin menyergap Ailiner di bawah rute normal. Ye Junlin berencana untuk diam-diam memasuki reruntuhan Kunlun untuk menyelidiki, dan tidak ingin mengejutkan ular itu. Karena itu, dia tidak memberi tahu sekte dan Xiao Feng yang dia kendalikan. Jika Anda dengan tergesa-gesa memberi tahu sekte-sekte itu, Gong Qianqiu pasti akan mendapatkan berita sebelumnya. Ini seharusnya menjadi rute terlarang bagi Xie Zongmou dan yang lainnya. Menerobos batasan energi, Ye Junlin datang ke ujung jalan dengan mulus, dan sebuah tablet batu raksasa yang diukir dari mineral yang tidak dikenal mulai terlihat. Tablet batu raksasa memiliki warna biru samar, dan karakter kuno di atasnya sangat mencolok dan misterius. Xie Zongmou mengatakan bahwa area terlarang ini terletak di tepi Tianmen, untuk mencegah orang memasuki dan meninggalkan reruntuhan Kunlun secara tidak normal. Ye Junlin tidak ragu-ragu, dan langsung memasuki area terlarang. Tetapi pada saat ini, tangisan aneh datang dari kedalaman hutan. Binatang buas. Ye Junlin mencibir, aku ingin melihat seberapa ganasnya kamu. Ye Junlin mengelak. Area terlarang itu dilintasi batu-batu aneh dan pohon-pohon kuno serta tanaman merambat. Tetapi dia bisa merasakan bahwa ada banyak binatang buas. Energi spiritual. Ledakan. Pada saat ini,
5 atau 6 orang di ujung terjauh bergoyang keras beberapa kali di sekitar pohon kuno yang tebal, seolah-olah mereka ditabrak sesuatu. Pohon kuno itu panjangnya ratusan meter, dan ditambah dengan tingkat kekokohan seperti itu, sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan binatang ini. Ye Junlin terus bergerak maju. Pohon-pohon kuno yang tinggi dan lebat menutupi langit dan matahari. Jika Ye Junlin memiliki penglihatan yang sangat baik, saya khawatir itu akan menjadi lebih kasar. Dengan cara ini, Ye Junlin bergegas selama sekitar setengah jam dan tiba-tiba berhenti, dan seekor binatang buas yang menyerupai beruang coklat menghalangi jalannya. Binatang buas ini tingginya lebih dari 3 meter, dengan rambut coklat hitam panjang, dan 2 tanduk tajam di dahinya. Terutama sepasang mata binatang itu berwarna biru, seperti 2 api hantu yang menatap Ye Junlin. Aduh! Binatang raksasa itu berteriak dan bergegas menuju Ye Junlin. Telapak tangan besar itu seperti kipas dayung ekstra besar, membawa angin kencang yang menakutkan dalam sekejap mata. Begitu cepat. Ye Junlin sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh besar binatang raksasa itu tidak mempengaruhi kecepatan sama sekali. Biarkan kamu merasakan tinju Laosu, hanya untuk menguji hasil kultivasimu. Ye Junlin meninju telapak tangan binatang raksasa itu. Ya. Tinju Ye Junlin meledak dengan suara raungan naga yang samar. Pada saat mendengar suara ini, tubuh binatang raksasa itu jelas stagnan, dan bahkan mata itu tertegun sejenak. Bang! Ye Junlin membanting binatang raksasa itu dengan pukulan, dan binatang raksasa seberat beberapa ton itu langsung meledak. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dadanya tertusuk oleh pukulan, dan jantungnya patah. Rentan! Ye Junlin mencibir. Berbalik tiba-tiba, beberapa mata galak di kedalaman hutan bertemu. Bab 3800, temui gadis suci. Ketika Ye Junlin melambaikan tangannya seperti demonstrasi, binatang buas yang mendambakan kehidupan Ye Junlin itu kemudian bubar. Makanan kuat dari yang lemah lebih jelas tercermin di sini. Ye Junlin cukup emosional, tapi untungnya, efek menggunakan 10 urat naga untuk memuaskan tubuh berturut-turut sangat bagus. Melihat sekeliling, Ye Junlin memperhatikan bahwa ada tanaman dengan kelopak 9 warna di belakang binatang raksasa itu. Rumput ling dingin 9 warna. Rumput roh yang tercatat dalam buku-buku kuno sekolah Changqiong jarang ditemukan di reruntuhan Kunlun. Semakin berbahaya area terlarang, semakin besar peluangnya, dan saya hanya mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan beberapa harta. Apakah Anda menggunakannya sendiri atau membawanya kembali ke kerabat dan teman Anda akan mendapat banyak manfaat. Ye Junlin mengambil keputusan, dan kemudian kumpulkan harta surga dan bumi sambil bergegas. Selama Anda melewati daerah terlarang yang terpencil dan misterius, Anda dapat mencapai lokasi sekte besar di reruntuhan Kunlun. Jadi Ye Junlin memulai perjalanan untuk mencari harta spiritual di tempat terlarang, dan tentu saja, dia melawan binatang buas dalam prosesnya. Hanya saja kekuatan Ye Junlin terlalu menakutkan, dan dia pada dasarnya dihancurkan sepenuhnya. Jika basis kultivasi sedikit lebih dekat, saya benar-benar tidak bisa meninggalkan daerah terlarang hidup-hidup. Ye Junlin cukup emosional. Menurut perkiraannya, seorang biksu setingkat Xie Zongmou harus membayar harga yang mahal jika dia mau untuk melewati daerah terlarang. Bahkan ada kemungkinan kematian yang tinggi di Huangquan. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Junlin juga menemukan 3 pembuluh darah suci dan pembuluh darah roh super yang akan mencapai tingkat naga. Meskipun efek ini pada Ye Junlin pada dasarnya tidak signifikan, dia juga tidak membiarkannya pergi. Pada hari ke-10 memasuki tanah terlarang Yuxuan, Ye Junlin merasa bahwa dia seharusnya melintasi pedalaman tanah terlarang Yuxuan. Caca. Saat itu, suara langkah kaki ringan datang. Ye Junlin melihat dari kejauhan dan melihat sekelompok anak muda bergegas ke arahnya. Ada lebih dari 10 orang dalam tim. Menurut penyelidikan Ye Junlin, kekuatan orang-orang ini hanya lebih kuat daripada yang disebut Tian Jiao dari Taixu Shenzong. Secara khusus,
Wanita terkemuka itu sangat mencolok dalam gaun hijaunya, dengan sosok anggun dan penampilan luar biasa, dan gerak tubuhnya penuh dengan semangat peri. Seolah-olah peri jatuh ke bumi, memberi orang rasa jarak yang hanya bisa dilihat dari jauh tapi tidak dekat. Secara khusus, kekuatannya luar biasa. Saya khawatir itu beberapa kali lebih kuat dari 3 orang suci asli. Orang-orang ini seharusnya adalah elit dari beberapa sekte besar di reruntuhan Kunlun. Tepat saat Ye Junlin memikirkannya, semua orang telah tiba. Orang ini sangat berani. Dia berani menjelajah ke tanah terlarang sendirian. Dia belum mati. Tidak, rutenya harus sama dengan kita. Kurasa dia meminjam cahaya kita. Kalau tidak, bagaimana denganmu? Pikirkan. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti sudah dikubur di mulut binatang itu sejak lama. Wajah beberapa pria dan wanita dipenuhi dengan penghinaan, tetapi mereka segera menemukan harta surga dan bumi di tangan Junlin. Orang ini sangat beruntung. Kualitas mengumpulkan harta surga dan bumi tidak lebih buruk dari kita. Mengapa kamu tidak membunuhnya dan mengambil harta ini untuk dirimu sendiri? Karena cahaya keserakahan. Jangan bertindak gegabah. Aku akan bertanya kepadanya tentang situasinya terlebih dahulu dan kemudian membuat keputusan. Setelah transmisi suara wanita terkemuka, semua orang langsung menahan niat membunuh mereka, tetapi mata mereka tidak bisa membantu melihat harta die tangan Junlin. Selanjutnya adalah Murong Kingsue, orang suci dari sekte ilahi Xingyue. Bolehkah saya bertanya dari mana gurumu berasal? Awalnya adalah salam sopan, tetapi ketika itu keluar dari mulut Murong Kingsue, itu memiliki rasa yang sangat merendahkan. Tidak mungkin. Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Bintang-bintang dari kesombongan sekte ilahi Xingyue menjadi lebih menghina ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan jawaban Ye Junlin membuktikan bahwa dia adalah seorang pemula yang baru saja datang dari dunia sekuler. Kalau begitu, Yang Mulia, ikut kami. Dengan cara ini, kami juga bisa saling menjaga, kata Murong Kingsue ringan. Bersambung.